Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham dari grupnya Bakri dan ada beberapa request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh TKIM, kedelapan INKP, kesembilan Soci, dan terakhir METS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup terkoreksi 3,88% ke harga 173. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, Bumi hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bumi sudah jebol 180 tapi dia tersandar di EMA 60-nya. Cuman menurut saya sih hati-hati nih kalau Senin Selasa nggak balik ke 180, peluang besar ke 160 karena ini kelihatannya kan konsolidasinya tuh range-nya 200 dan 160 nih, range yang cukup lebar konsolidasinya. Jadi kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu ya, belum pasti kecuali ada buying power nanti Senin. Kalau dilihat MACD-nya mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga jelek ya, candle menutup penuh candle doji. Sebelumnya di area resisten ya udah nih jebol, ada peluang sih turun dulu. Kelihatannya sih konsolidasi masih ya. Jadi bisa sampai support 160. Ya karakter saham sekarang tuh ya seperti ini. Konsol di atas tiba-tiba dibanting turun. Ini kan 2 hari turun. Ya ini bisa turun lagi. Nah ini tunggu di 160 tuh. Mantul nggak? Peluang besar sih mantul kalau dia turun dari situ. Jadi seperti itu. Untuk Bumi lebih baik wait and see dulu ya. Dan untuk Bumi juga saya cuma scalping aja ya. Udah dari 3 minggu yang lalu baru beli itu saat dia break nih 160 170 nih dia break ya udah ikutan. Sekarang udah wait and see lagi ya. Kemarin sih ada beberapa kali scalping aja cari profit 2%, udah bungkus aja ya karena belum saatnya juga dia naik tinggi. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 173 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS ada akumulasi dan ini di area neckline support double bottomnya udah di reject dan kelihatan ada akumulasi ya dari CC. Menurut saya sih ada peluang untuk teknikal rebound. Jadi kalau BRMS rebound, Bumi juga bisa rebound, bisa balik 180. Bagus nih ya kalau Senin Selasa ya. Semoga aja ditarik lah, jangan merah lagi ya. Risknya juga kecil nih untuk BRMS kalau minat ya. Di 4,6%, pokoknya tutup di bawah 167, stop loss target profit terdekat 190 aja. Tuh 10% risk reward 1/2, apalagi ke EMA 200-nya nih. Sangat berpeluang. Menurut saya sih bisa ke EMA 200 ya untuk BRMS. Tapi ya itu, jangan turun dari 170. Itu kan neckline double bottom-nya. Jadi seperti itu. Untuk BRMS kalau dilihat dari candle weekly-nya doji dan ya tutupannya masih sama di 173 ya. Berarti nggak membuat tutupan low lebih rendah. Memang dia membuat lower low dengan shadow. Tapi ya tutupannya masih sama. Kalau mau bagus tetap harus rebound Senin Selasa untuk BRMS. Seperti itu. Untuk BRMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 378 terkoreksi 4,06%. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau dia broker semarinya biasa aja ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk energi sudah dipucuk lagi ya. Apakah dia bisa naik lebih tinggi? Bisa, masih. Takutnya dia membuat swing low-nya dulu dan 400 sudah disentuh ya. Oh belum ya, baru 398. Ya ini menarik nih. Kalau dilihat ada peluang lah. Dia rebound lagi ya. Kalau grup Bakri rebound juga nih energi. Bisa arahnya tetap 400. Cuman kalau beli di harga sekarang itu hitung aja risk rewardnya ya. Karena support kuatnya itu ada di 360. Kalau dia area ini konsolidasi bisa juga nih. Jadi memang harga sekarang ini harga-harga tanggung kalau mau spec buy. Ya lihat kondisi buying power aja. Bagaimana kondisi bid offer, kuat nggak? Kalau Bapak Ibu tertarik untuk bagaimana menganalisanya, untuk bisa entry, untuk scalping, atau untuk swing trade di harga-harga tanggung seperti ini, ya harus masuknya dengan cara scalping dan juga tetap akan ada disiplin ya. Karena namanya beli di harga-harga seperti ini nih harus siap exit. Nah, gimana tahu caranya kalau cut loss itu memang benar turun dan pola seperti apa?
kalau memang ada guyuran, nah itu ada di kelas scalping. Kalau Bapak Ibu tertarik, nanti bisa join di kelas scalping di tanggal 13 November minggu depan ya. Klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping. Jadi seperti itu. Untuk NRG sudah strong uptrend, ya arahnya masih potensi ke atas, cuman ya itu di mana dia membuat swing low-nya. Kalau dia bisa 2 hari 3 hari koreksi itu di 350 360 itu menarik. Cuman apakah dikasih ke situ, itu yang jadi pertanyaan ya, karena ini kelihatan kan volume meningkat nih. Ini valid, tinggal nunggu tembus saja 400 sih uptrend lanjutan untuk NRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 58, terkoreksi 1,69%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, Dewa ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Dewa sudah di bawah EMA 200-nya. Hati-hati nih, 3 candle. Tapi tetap bertahan di atas 58 ya. Risknya kecil nih. Kalau berminat nih 57, 56 aja. Kalau dia tutup di bawah di 56 aja, cut loss saja. Rewardnya minimal tuh 65 atau 63. Menarik nih. Cut lossnya paling mentok 4% atau makan 3,5%. Nih kan 55 5%. Jangan 55. Pokoknya 56 tuh stop loss saja. Target profit minimal 63 nih. Reward 1/2,5, apalagi ke 65 ya. Kalau kondisi seperti ini ya Senin harus hijau. Ini kan dia sudah membentuk doji, jadi nggak boleh lagi merah, harus langsung hijau Senin. Risknya kecil juga tuh. Stop lossnya di 5756 udah aja, tinggalin aja kalau dia tutup di bawah itu ya. Jadi seperti itu, tapi perlu hati-hati. Ini dia di dalam downtrend channelnya seperti ini. Dia sudah membentuk lower high, lower low. Jadi ya hati-hatilah. Pokoknya kalau dia turun dari 57 itu udah siap-siap turun lebih dalam. Tapi sepertinya akan ada rebound. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 68, terkoreksi 2,85%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, BNBR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBR ada distribusi dan kelihatan memang dia tuh gagal nembus 70. Tapi masih bisa nggak ya? Masih oke nih selama di atas 65. Pokoknya tutup di bawah 64, 63 tuh stop loss saja. Cuman harga sekarang ya atur aja bagaimana strateginya. Tinggal nunggu dia break ya. Senin harus tembus 70 kalau mau bagus, atau koreksi 1 candle aja dan tetap bertahan di atas EMA 60-nya nih di 65 itu untuk BNBR ya. Memang BNBR membentuk lower low, lower high dan 2 kali ARB, 3 kali bahkan di ARB dan mulai konsol. Kalau mau bagus memang tutup harus di atas 70 minggu ini untuk BNBR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup menguat 1,52% ke harga 133. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, BP ada akumulasi ya. Itu ya, II lagi. Minggu lalu juga II kan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nih ya. Waktu itu saya bilang dia di support 130 ya. Ini tarik aja ke bawah aja ya, pakai 130 aja. Kelihatan II ini akumulasinya besar ya, 5,5 juta lot. Tapi kenapa nggak naik ya? Karena crossing kiri kanan aja. Jadi dia tuh nggak naikin barang, dia kiri kanan. Jadi nggak kemana-mana, biar create volume, biar kelihatan volumenya terus ada. Dan transaksi juga ada setiap lewat di running trade, tapi belum naik. Kenapa ya? Tergantung bandar. Kalau saham repo itu, kalau bandarnya nggak mau naikin ya nggak naik. Itu yang saya nggak mau trading di saham seperti ini ya, karena ya berharap sama bandar. Jadi seperti itu ya. Untuk BP sudah di area support nih, cuman belum naik-naik. Itu Bapak Ibu yang penting bersabar aja. Kalau masuk dari saham seperti ini, disiplin aja. Turun dari 130 stop loss itu. Ini pola important and outsidernya aja gagal ya. Ya karena memang bandarnya nggak mau naikin ke atas, belum kayaknya, atau ya nggak tahu lah skenario bandar seperti apa. Jadi seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup menguat 5,64% ke harga 8.425. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya ada sedikit distribusi dari YP, tapi ada yang nampung juga ya. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, ini sudah strong uptrend. Targetnya 9.000. Ini udah di area resist ya. 8.500 resist semenjak November 2021. Jadi setahun yang lalu resistnya disentuh ya. Nih kalau yang nyangkut setahun yang lalu udah
balik modal, apalagi pakai average down. Cuman ya harus di saham berfundamental bagus. Kalau mau aman ya boleh, tapi kalau Bapak Ibu saham yang nggak jelas resikonya tinggi ya. Dan apakah ini masih bisa naik? Harusnya masih bisa. Ini kan baru permulaan. Ini step 1-2 baru masih bisa nih. Bahkan 8.800 mungkin sampai di November. Jadi potensi upside masih bisa ya sekitar 10% lagi mungkin bisa untuk TKIM. Jadi seperti itu ya untuk TKIM. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus. Dan sampai sepertinya bisa ke 9.000 ya 1 minggu ke depan. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 10.300 menguat 5,91%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia di customer-nya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, INKP juga retest doang ya. Habis itu rebound lagi 9.600 dengan volume besar. Dan ini konfirmasi double bottom. Double top P-nya juga di reject ya. Sebelumnya ini kan double top tapi ternyata dia mantul dari 8.800 ya. Seperti itu. Nekat aja kalau Bapak Ibu lihat saham lagi uptrend tuh nekat aja beli di support. Kalau jebol ya udah pertimbangkan top loss target sekarang. Kalau dilihat itu neckline-nya ada di 10.500. Ini area neckline yang akan diuji 10.500 ya. Sedikit lagi. Habis itu ada koreksi ya kita kemungkinan sih ada ya. Dia ngumpulin tenaga dulu. Gak mungkin kan dia langsung tarik naik terus ya. Karena ini juga udah naik dari 7.000. Naik udah 20%an kan naiknya. Ya pasti bahkan 40% ya naiknya dari 7.300 tuh. Ya wajar lah kalau dia ada konsol dulu baru naik lebih tinggi. Tapi peluang untuk naik sih masih besar ya. Target pola descending triangle-nya ini bisa dihitung ya. Seperti ini. Dari bawah ke atas 10.800 ya, area inilah targetnya itu akan diujinya 10.500 sampai 11.000. Semoga minggu ini sampai untuk INKP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Soci yang ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 197. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinnya Soci ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Soci ini lagi berjuang untuk mencoba up trend karena dia udah di atas EMA 200-nya, cuman lagi konsol, belum ada tenaga. Ini kelihatan volume juga lumayan meningkat. Minggu kemarin tinggal tembus 200, tutup aja di 200, 202 itu bagus. Ini bisa sampai 210 sampai 220. Jadi Senin Selasa lihat kalau Soci bisa tutup minimal di 200 sampai 202 itu lanjut target 210 sampai 220 minggu ini. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Soci. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Match yang ditutup menguat 6,21% ke harga 171. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia dibongkar semarinnya Match ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Match kelihatannya sudah mulai konsolidasi. Apakah akan ada tarikan karena ini sudah mendekati harga IPO-nya dan kelihatan mulai konsol 4 hari dan resistennya 180. Dan kebetulan di situ ada EMA 20. Apakah ini ditembus besok Senin? Kita lihat aja. Volume kan meningkat saat koreksi volume kecil. Ya lihat tembus 180 sangat berpeluang perubahan praksi harga 200 untuk Match. Match kan sudah turun dalam nih. Udah lama kan dia terus membentuk lower low, lower high dan turun ya. Semoga aja ini momentum untuk tarikan naik ya. Tapi hati-hati untuk Match nih, dia sering ada guyuran dari atas. Dari resisten jangan beli. Ya nekat, kalau nekat buy on break tuh kalau ada guyuran ya cut dulu. Kalau bisa beli saat dia siapa tahu besok koreksi dulu 3%, 5% ya itu tangkap aja. Pokoknya dekat 160 ini menarik untuk Match dibeli ya. Tapi ini saham high risk ya. Saham baru IPO juga ya, volatilitas tinggi. Yang penting stop loss saja kalau dia tutup di bawah 157 itu. Ya mungkin nggak di ARB enggak ya. Kayaknya udah mulai terbatas. Kalaupun harus stop loss aja daripada di bawah ARB. Jadi menarik nggak? Match sepertinya menarik. Minggu ini bisa ada berpeluang rebound. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping
Di tanggal 13 November saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya, dan juga bisa digunakan untuk entry saham swing trade, buy on weakness, buy on breakout. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping. Ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.